Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam semuanya. Tema pesan Natal yang dibuat bersama PGI dan KWI tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Temanya singkat, mudah diingat. Tema ini menyadarkan kita, ternyata yang namanya keluarga itu oleh Allah dihargai, dibela. Maka rumusannya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagus kalau semua aktivitas, semua kegiatan yang diadakan dalam gereja sungguh dimaksudkan, sungguh diolah, supaya ujung-ujungnya adalah menghadirkan Allah yang mau menyelamatkan keluarga. Saya pakai istilah diolah, karena kegiatan itu enggak dengan sendirinya, ujungnya menyelamatkan keluarga. Kalau kita tidak mengolah dengan baik, tidak mustahil bahwa kegiatan baik apapun dimanapun ujungnya bukannya menyelamatkan, tapi malah merusak, malah menghancurkan keluarga. Dan kalau kita mencermati sabda Tuhan tadi, inilah cara Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga karena dihargai, maka kemudian dipilih. Dalam gereja itu ada banyak kelompok. Salah satu kelompok itu namanya panitia Natal, mungkin berlanjut dengan tahun baru. Yang dipilih oleh Allah untuk hadir dan menyelamatkan bukan panitia Natal, bukan, tetapi keluarga. Dan memang ada bedanya. Kalau panitia Natal bekerjanya hanya sebentar, hanya sesaat. Panitia Natal itu tugas pokoknya memang bukan ngurusi hidup orang, bukan. Beda dengan keluarga. Kalau keluarga ini bukan kelompok sesaat, ini kelompok yang umurnya panjang, kelompok yang berjalannya jauh, kelompok sampai nanti. Yang diurusi oleh keluarga adalah soal hidup anggotanya. Lalu kita bisa merenung, keluarga yang seperti apa yang dipilih oleh Allah. Gak rumit. Kita melihat, membayangkan, merenungkan keluarga yang sudah kita kenal, namanya keluarga Kudus Nazaret. Di dalam keluarga ini ada ibu Maria, lalu kemudian suaminya Yusuf. Maria dan Yusuf adalah orang yang berasal dari suasana yang sederhana. Tetapi bukan hanya itu, yang juga menandai suami istri ini, keluarga ini adalah sikap yang rendah hati terhadap Allah. Maria berkata, "Aku ini hambamu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Rendah hati terhadap Allah. Lalu kemudian Yusuf ketika bermimpi, yang sebelumnya itu punya rencana untuk menceraikan Maria karena sudah mengandung dan itu sah menurut aturan. Nah, di dalam mimpi didatangi oleh malaikat Gabriel, "Jangan. Kalau Maria mengandung itu bukan karena dia berzina, bukan karena dia berdosa, tapi itu karena dicintai oleh Allah." Orang yang sederhana dan rendah hati ini dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah, ambil sebagai istrimu. Dan Yusuf itu rendah hati, maka melaksanakan apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Yusuf yang juga sederhana, Yusuf yang juga rendah hati, melaksanakan perintah Tuhan. Yang sederhana, yang rendah hati dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian tadi dikisahkan bahwa Yesus lahir di tempat yang sederhana dan kondisi yang sederhana, dibungkus dengan kain lampin, gombal yang disobek. Ini bukan dari toko,
Di kandang kita bisa membayangkan yang ada di sana apa? Ya kain biasa saja, dan tidurnya di palungan, sederhana. Inilah yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga, menggunakan keluarga yang sederhana, menggunakan keluarga yang juga rendah hati, dan yang dilahirkan sang juru selamat itu ternyata juga dalam suasana yang sederhana. Kesederhanaan dan kerendahan hati, inilah jalan yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga. Saudara sekalian yang terkasih, saya melihat ada banyak wajah-wajah yang kelihatannya itu hanya pada Natal, Paskah, libur panjang. Di tempat lain juga sama seperti itu. Ini adalah orang-orang sini yang sedang pada mudik. Sehari-harinya umumnya mereka di luar Sukamulya, malah mungkin ada yang di luar angkasa. Tapi sekarang mudik, mengapa? Karena mencintai keluarga. Inilah tanda yang sangat konkret menghadirkan semangat rendah hati yang mau bekerja sama dengan Allah untuk menyelamatkan keluarga, mencintai keluarga. Maka saya mensyukuri dan saya meneguhkan saya juga mendengar sekarang ini tidak sedikit keluarga yang juga menggunakan media sosial dengan membuat grup WA yang anggotanya adalah keluarga. Grup WA itu ternyata juga bermanfaat untuk merawat persatuan, untuk merawat saling berbagi. Maka mudah-mudahan itu kita hidupi dengan semakin semangat. Saya juga mendengar ada keluarga yang punya kebiasaan punya waktu bersama. Jadi anggota keluarga sesibuk apapun selalu ada waktu bersama. Kebersamaannya bisa digunakan untuk jalan-jalan bersama, meskipun jalan-jalannya hanya mengelilingi lapangan catur. Ada juga yang jalan-jalan bersama mengelilingi Sukamulya. Ini bukan hanya kebiasaan manusiawi, ini kebiasaan Kristiani. Maka kalau ada yang sudah seperti itu, lanjutkan saja. Mudah, murah, nggak ada biaya, nggak ada panitia. Waktu bersama. Saya juga mendengar ada hal konkret lain yang juga dihidupi. Ada keluarga yang sudah punya cucu. Seminggu sekali atau hari tertentu dalam minggu itu, cucunya itu tidurnya di rumah aki nininya. Ini bukan hanya kebiasaan manusiawi, ini kebiasaan Kristiani. Supaya persaudaraan, persekutuan dengan keluarga besarnya, dengan kakek neneknya itu juga terawat. Saya juga mendengar ada keluarga yang sudah punya ketekunan berdoa bersama meskipun hanya Bapa Kami satu kali. Ini bukan kebiasaan manusiawi, ini kebiasaan Kristiani. Ada yang sudah melakukan itu. Saudara yang terkasih, saya tidak berbicara yang muluk-muluk. Saya bicara tentang hal yang konkret, yang nyata saja. Lalu kemudian itu diteguhkan. Saya percaya ada banyak hal yang lain yang sudah biasa dihidupi. Kita syukuri, ternyata di dalam kenyataan ada banyak hal baik yang sudah biasa dilakukan keluarga-keluarga. Dan kalau kita merenungkan peristiwa Natal, memang seperti ini yang dikerjakan oleh Allah. Melalui keluarga,
yang kemudian kegiatannya itu memang suasana sederhana. Allah menyelamatkan keluarga, menggunakan hal yang dilingkupi oleh suasana kesederhanaan. Inilah rumusnya, dan inilah yang bisa kita gunakan untuk meneguhkan ternyata di lapangan ada banyak hal bagus yang memang perlu diangkat, dan semua berjalan menjadi sebuah kebiasaan untuk menyelamatkan, mencintai keluarga. Mudah-mudahan Natal ini meneguhkan kebiasaan baik yang sudah biasa dijalani untuk jangka panjang. Tuhan memberkati.